adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami, dan kami menyerahkan doa malam ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadikan nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami, dan kami dibekali sehingga hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu, jikalau ada pertanyaan rohani dari saudara seiman dan ingin kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami melalui Japri maupun melalui saluran yang lain, sehingga nanti akan menjadi judul-judul tema-tema dalam doa malam kita. Seperti hari ini, kami ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Windarastuti di Salatiga, saudara ya. Nah, pertanyaannya adalah, sebagai umat Kristiani, bolehkah kita menunjukkan keimanan kita? Ya, sebagai umat Kristiani, bolehkah kita menunjukkan keimanan kita? Nah, maka judul renungan malam hari ini adalah menunjukkan kebenaran, bagian yang pertama. Ya, jadi ini jawaban kepada Ibu Windar bukan hanya sekali ini, tapi nanti akan ada kelanjutannya. Nah, mari kita baca lebih dulu firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2-3. Saya ingin menunjukkan dua bagian Alkitab saja. Sebetulnya ada banyak saudara ayat yang bisa merujuk untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Windarastuti ini.
Tapi saya ingin menunjukkan dua bagian Alkitab saja. Kita baca yang pertama 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan berkata begini, saya baca untuk kita sekalian. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah, perhatikan di sini ada beberapa frasa yang saya garis bawahi, yaitu bahwa dikatakan kamu, yang disebut kamu itu oleh firman Tuhan ini kita sekalian saudara umat beriman, itu adalah surat yang dapat dibaca oleh semua orang. Dapat dibaca oleh semua orang, dan dikatakan di situ adalah surat Kristus. Nah, jadi menjawab pertanyaan Ibu Windar, sebagai umat Kristiani, bolehkah kita menunjukkan keimanan kita? Jawabannya boleh. Ya, bahkan firman Tuhan berkata, kamu harus menjadi suratan Kristus. Gitu. Bahasa saya menunjukkan seperti itu. Jadi hidup kita ini, bahkan juga apa yang terjadi di dalam seluruh hidup kita ini, apa yang kita lakukan, apa yang menjadi gerak-gerik kita lah gitu ya, perilaku kita, itu harus menunjukkan bahwa kita ini suratan Kristus, menunjukkan kebenaran. Makanya saya memilih judul menunjukkan kebenaran. Saudara, kita ini sebagai pengikut Kristus, sebagai umat beriman, adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, adalah orang-orang benar, bahkan sudah dikuduskan oleh Tuhan dengan penebusan Kristus. Iman Kristiani menyatakan semacam itu. Jadi status kita itu sudah dikuduskan di hadapan Tuhan. Nah, kemudian kita punya tugas untuk menjaga kekudusan itu. Makanya seringkali kekudusan dikenal sebagai dua macam kekudusan, yaitu kekudusan secara posisi dan kekudusan secara progresif. Secara posisi kita sudah dikuduskan, sudah dibenarkan, sudah ditebus dosa-dosa kita oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita menjadi murid Kristus yang sesungguhnya, menjadi pengikut, tepatnya menjadi murid seperti itu, maka status kita sudah benar di hadapan Tuhan. Nah, tapi kita harus menjaga kekudusan itu, kebenaran Tuhan itu harus terjadi dalam hidup kita setiap hari. Ya, kalau nanti jatuh dosa lagi, ya, nah ini ada beberapa pendapat yang seperti kita ketahui, Calvinis dan Arminian itulah, itu aliran-aliran teologi itu yang perdebatannya sudah berabad-abad dan tidak pernah ketemu rupanya seperti itu. Tapi saya memiliki sebuah keyakinan bahwa kalau orang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi hidupnya bertentangan dengan firman Tuhan, ya tetap keselamatan itu bisa hilang. Itu kalau menurut saya. Orang tidak selamat lagi. Nah, seperti itu. Karena kalau hidupnya sungguh-sungguh bertentangan dengan iman, dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus di perjanjian baru, dan juga dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau orang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, ya hilang. Itu keyakinan saya. Nah, sehingga murid Tuhan Yesus itu hidupnya harus menampakkan kebenaran dalam Tuhan, taat kepada seluruh firman Tuhan, dan firman Tuhan itu isinya menunjukkan atau memimpin kepada kebenaran. Nah, kebenaran ini yang harus kita hidupi. Kalau kita hidupi kan berarti dunia melihat bahwa kita hidup benar di hadapan Tuhan, dan itu merupakan suratan Kristus, ya. Surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang, bahwa kita memiliki keimanan Kristiani. Nah, seperti itu. Jadi boleh menunjukkan keimanan kita, menunjukkan kekristenan kita itu. Nah, bahkan di Kisah Para Rasul pasal 1, ini sebetulnya ada banyak ayat yang mendukung, tapi saya tunjukkan dua bagian
firman Tuhan ini dulu. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat 8 saya baca. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, bertanya kepada Tuhan Yesus maksudnya. Maka jawab Tuhan Yesus begini, pertanyaannya begini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi umat pilihan Tuhan? Jawab Tuhan Yesus, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Akan menjadi saksiku, digarisbawahi di situ, ditekankan. Jadi Tuhan berkata bahwa murid-murid Yesus, termasuk kita yang hidup pada masa kini, itu harus menjadi saksi. Nah, kalau menjadi saksi itu artinya menyaksikan, ya. Kita ini menjadi saksi. Menjadi saksi itu kalau orang bertanya siapakah Yesus itu, kita yang menerangkan ketuhanan Tuhan Yesus gitu, lalu menunjukkan bahwa kita ini adalah pengikut atau murid Tuhan Yesus, itu menjadi saksi namanya. Menjadi saksi oleh Tuhan Yesus dikatakan akan menjadi saksi baik dari Yerusalem, Yudea, dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, jadi bukan hanya boleh, tetapi Tuhan memerintahkan supaya kita menjadi saksi Tuhan itu. Jadi kalau namanya menyaksikan ya menunjukkan kan, malahan seperti itu, menunjukkan atau bersaksi itu menyangatkan begitu, menyangatkan sampai menunjukkan bukti-bukti bahwa tidak terbantah Yesus itu Tuhan, Yesus itu juru selamat dunia, dan Tuhan Yesus itu adalah imam besar agung kita. Nah, seperti itu. Nah, bahkan kalau mau ditambahkan, ini sebetulnya Matius 28 segala bisa ditambahkan, yaitu perintah Tuhan Yesus untuk pergi memberitakan kabar keselamatan ini kepada seluruh dunia, menjadikan muridnya dan seterusnya itu. Jadi jawaban yang pertama adalah bahwa kita menunjukkan keimanan kita sebagai umat Kristiani itu boleh dan bahkan diperintahkan oleh Tuhan. Itu jawaban pertama. Tapi ini belum keseluruhan, Bu Windar, ya. Jadi masih ada yang tidak boleh nanti, ya. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh, ya. Tapi tidak sekarang. Kita akan melanjutkan nanti pada judul menunjukkan kebenaran bagian 2. Ini renungan malam hari ini judulnya menunjukkan kebenaran bagian yang pertama. Jadi kalau saya mengimpartasikan nilai yang dapat kita peroleh dari renungan ini, bunyinya demikian. Sebagai orang beriman, kita harus menjadi surat terbuka Kristus yang menunjukkan kebenaran, bahkan harus menjadi saksi bagi kebenaran Kristus itu. Saya ulangi, sebagai orang beriman, kita harus menjadi surat terbuka Kristus yang menunjukkan kebenaran, bahkan harus menjadi saksi bagi kebenaran Kristus itu. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa, dan saudara-saudara, di dalam doa malam kita akan langsung berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu doa Bapa kami dan doa Yabes. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu.
Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu. Berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian, dan tidak intinya kami memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu. Isinya adalah perenungan hal-hal yang mutakhir yang harus kita renungkan dan juga menjawab pertanyaan setiap jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan juga ada doa pagi pada hari-hari yang sama, hari Senin sampai Sabtu pada jam 5 pagi. Kalau yang renungan pagi temanya berbeda, temanya merenungkan seluruh isi Alkitab dengan sesama mungkin semampu kita, saudara-saudara. Dan kalau saudara terlambat membuka pada jam-jam live streaming tersebut, supaya tidak ketinggalan dan tetap berkesinambungan, saudara bisa membuka renungan-renungan kami yang ada di channel kami, bisa dibuka setelah tayang tentunya. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung, dan kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.